Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Masih masih ada yang belum dijawab. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel SA dan NT. Apa itu? S itu Syahrul, I itu Education, T itu Tutorial. Jadi saya di sini akan menerangkan Polmekbin, Penegak dan Pandega. Sebelumnya, salam pramuka. Polmekbin. Pasti di sini ada yang sudah tahu apa itu Polmekbin, apa itu Polmekbin Penegak dan Pandega. Ini materinya jarang diberikan pada saat di UGS depan. Tapi Polmekbin ini materi di Dewan Kerja. Jadi kalau yang sudah di Dewan Kerja pasti tahu apa itu Polmekbin. Sebelumnya kalau yang sudah subscribe, saya terima kasih. Kalau yang belum, maka subscribe channel saya dan jangan lupa berikan like, comment, and subscribe. Itu IG saya. Kalau mau sharing bisa langsung di IG atau di WA. Sebelum melanjutkan menerangkan, saya akan kontrak volume dengan kalian. Kalau saya bilang fahimtum, jawabnya fahimna. Kalau saya bilang Argentina, jawabnya Indonesia. Oke, langsung lanjut ke materi saja. Ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Rohmat Zahur Ramadan. Namanya saja itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Jadi insya Allah saya mulia. Terus alamat desa, alamat desa Teleng, RT 3 RW 1 Kecamatan Sumberjo. Mungkin ada yang rumahnya dekat saya. Terus nomor WA bisa disimpan atau di save 0857 5556 9031. Paham tuh? Paham. Selanjutnya ada apa itu gerakan pramuka, kepramukaan, pramuka. Jadi seorang pramuka harus tahu apa itu gerakan pramuka. Tepuk satu, tepuk dua. Jadi gerakan pramuka itu adalah organisasinya atau wadah untuk wadah kader-kader pramuka. Terus kepramukaan, pasti kalian tahu apa itu kepramukaan. Saya berikan waktu 30 detik untuk menjawab di hati kalian masing-masing. Oke, langsung saja. Kepramukaan. Saya akan menerangkan sedikit tentang pramukaan. Pramukaan itu adalah proses atau pendidikan, kegiatan-kegiatannya yang ada di pramuka, yang ada di pramuka khusus depan maupun Dewan Kerja. Terus yang pramuka itu adalah orangnya. Jadi saya terus kakak-kakak semua itu adalah orangnya pramuka. Mungkin saya akan sedikit bertanya ya, kenapa pramuka itu wajib? Ayo jawab di hadiah kakak masing-masing. Saya berikan waktu 30 detik lagi.
Oke, sudah. Mungkin saya akan menerangkan kenapa pramuka itu wajib. Jadi pramuka itu wajib karena aturan Kemendikbud nomor 64. Cukup simpel kan jawabannya. Petunjuk penyelenggara. Jadi apa itu Polmark-BIN? Polmark-BIN adalah petunjuk penyelenggaraan pola dan mekanisme pembinaan pramuka, penegak dan pandega nomor Undang-Undang Polmark-BIN itu nomor 174 tahun 2013. Kita belajar Polmark-BIN itu bagaimana cara membina dengan baik, secara sistematis, secara mekanis, sesuai aturan Polmark-BIN, sesuai aturan gerakan pramuka. Terus ada lagi pembina. Apa sih pembina? Mungkin di pikiran kalian itu pembina adalah orang yang membina. Iya. Pembina itu orang yang membina ya betul. Orang yang membina itu betul. Dalam artian secara bahasa itu diartikan pembina adalah usaha untuk memberi, orang yang memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi pembina itu orang yang membimbing kita, terus mengasih materi, itu namanya pembina. Terus di dalam pramuka itu ada PD dan MK. Mungkin kalian itu ada yang tahu. Itu adalah materi wajib pramuka. Kalau untuk menghandle organisasi yang ada di gugus depan kepramukaan itu. PD dan MK. PD adalah prinsip dasar, MK adalah metode kepramukaan. Dan untuk isinya kalian bisa browsing di Mbah Google. Paham dong? Paham. Nah, bagus. Oke, saya lanjut. Pola dan pembinaan. Pola pembinaan pramuka, penegak dan pandega adalah kerangka pembinaan bagi pramuka penegak. Jadi pola itu adalah cara atau susunan pembinaan untuk pramuka penegak maupun pandega. Biasanya itu pramuka siaga, penggalang itu yang mengurus itu kuartir seperti orang yang tua-tua. Karena apa? Karena kita masih kecil itu diurus orang tua, karena orang tua itu al-madrasatul aula al-ummu. Sekolah pertama kita adalah ibu. Jadi kita waktu siaga, penggalang itu yang mengurus itu orang tua seperti orang yang sudah tua-tua atau dewasa. Terus mekanisme pembinaan adalah tahapan proses pembinaan secara terencana, terinci dan terarah. Jadi mekanisme adalah tahapan prosesnya itu pembinaan secara terarah, terinci dan sistematis lah. Penegak, pandega. Penegak adalah, mungkin kalian sudah tahu, seorang penegak harus tahu apa itu penegak, apa itu pandega. Penegak itu adalah orang yang berusia berapa ya? 15 sampai 25 kali. Kalau pandega itu atasnya yang sudah kuliah. Penegak itu seumuran SMA lah, SMA atau SMK itu penegak. Kalau pandega itu orang yang sudah kuliah atau lulus itu. Prinsip pembinaan itu ada 3.
Yang pertama, bina diri adalah kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kita bisa menggunakan prinsip bina diri untuk meningkatkan pengetahuan kita atau keterampilan kita. Biasanya itu kita bisa mengikuti kegiatan pramuka satuan karya. Mesti tahu kalian semua itu satuan karya. Satuan karya adalah kegiatan organisasi yang mengembangkan keterampilan tertentu. Argentina, Indonesia. Bina satuan adalah mempersiapkan diri menjadi. Jadi yang kedua adalah bina satuan, mempersiapkan diri instruktur dalam keterampilan kepramukaan tentu pada perindukan siaga. Jadi bina satuan kita mempersiapkan diri untuk menjadi pembina. Paham tuh? Nah, bina masyarakat adalah mempersiapkan diri untuk terjun untuk menjadi pemimpin di masyarakat. Jadi kita yang namanya manusia itu pasti besok dewasa itu akan terjun di masyarakat, dan di dalam pramuka ini kita dilatih untuk menjadi pemimpin. Bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana sih caranya jadi pemimpin? Ya itu, makanya kita harus mengikuti kegiatan pramuka yang ada di gugus depan maupun di luar. Ya, itu untuk melatih jiwa kepemimpinan kita di masyarakat. Oke, baik, sekarang lanjut. Wadah pembinaan pramuka itu ada 3, jangan sampai salah. Yang pertama ada gugus depan, yang kedua ada satuan karya, yang ketiga ada kuartir. Di dalam gugus depan masih dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ambalan adalah berasal dari himpunan sangga, dipimpin pradana dan dibimbing pembina gugus depan. Jadi seperti di gugus depan kakak-kakak semuanya, kalian kakak-kakak semua, itu ada yang namanya ambalan. Ambalan itu biasa yang menghandle organisasi di gugus depan. Jadi atasnya ambalan itu ada lagi pembina. Jadi untuk berkonsultasi dengan pembina, untuk mengadakan kegiatan itu harus membutuhkan pembina. Mesti di gugus depan kalian ada pembina, ya mesti, masa sangga jumlah anggota 4-8 orang pramuka penegak. Jadi antara lain itu sangga ada sangga pendobrak, sangga pelaksana, sangga pencoba, sangga perintis, terus ada sangga kerja, adalah wadah untuk melakukan suatu tugas atau kegiatan. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas atau kegiatan yang selesai dilaksanakan. Fahim tum, fahimna. Bagus. Sangga kerja, kalian tahu sangga kerja? Sangga kerja itu adalah apa ya? Intinya sangga kerja itu sifatnya sementara untuk digunakan untuk kegiatan yang mungkin membutuhkan sangga kerja, mungkin membutuhkan kegiatan yang besar, itu membutuhkan sangga kerja. Contoh membuat lomba lah, itu tidak ada yang bisa ngedit terus mencarikan, terus membuat sangga kerja, terus pembukaan sangga kerja diposting, terus ada yang minat, terus diseleksi dulu apakah ini layak untuk dijadikan sangga kerja atau tidak. Ternyata layak. Setelah layak itu
untuk membantu untuk itu gampang, untuk melakukan kegiatan itu gampang. Terus ada lagi satuan karya. Satuan karya adalah wadah pendidikan pembinaan guna menyalurkan minat dan bakat. Nah, itu tadi yang saya bicarakan. Satuan karya itu ada berapa di Indonesia? Ada 11 satuan karya, antara lain ya Bayangkara yang di bawah naungan kepolisian. Materinya ya tentang polisi-polisi. Terus ada SPH Saka Bakti Husada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Itu materinya ya tentang kesehatan, pertolongan pertama, bagaimana mengatasi luka, bagaimana pembidaian, cara bidai. Terus Saka Wirakartika itu di bawah naungan TNI AD. Jadi materinya ya tentang TNI, pokok pengembangan minat dan bakat di satuan tertentu. Ada juga wadah pembinaan yang ketiga adalah kuartir. Kuartir adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir seperti DKR, DKC, dan yang atasnya lagi ada kuaran. Kalau di DKR, kalau yang di DKC itu kuarcap. Untuk gunanya apa? Untuk mengembangkan kader-kader kepemimpinan di tingkat kuartir, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, tingkat daerah, tingkat sampai tingkat nasional. Dan pol mentok sih, tingkat nasional itu pol mentok. Biasanya kalau di gugus depan itu ada Kamabigus. Kamabigus itu sekolah. Terus Kamabigus itu kepala sekolah. Terus di kecamatan berarti Kamabigusnya itu Pak Camat. Kalau di DKR berarti ketua DKR. Mekanisme pembinaan, maaf tidak kelihatan ya. Tamu ambelan. Jadi tamu ambelan itu 1 sampai 3 bulan itu dikatakan tamu ambelan. Tamu ambelan adalah orang yang sudah mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambelan itu dijadikan tamu ambelan. Orang yang baru ikut di gugus depan pramuka itu namanya tamu ambelan. Terus ada yang kedua, selanjutnya ada calon penegak. Jadi biasanya di sekolahan kakak-kakak semua biasanya itu kan penegak, itu salah, jadi harus dibenahi. Yang sebenarnya adalah calon penegak, bukan penegak, harus digarisbawahi itu calon penegak. Calon penegak itu orang yang sudah melaksanakan pelantikan calon penegak. Jadi terus dikatakan penegak itu kapan? Dikatakan penegak itu setelah dia dilantik menjadi bantara. Jadi namanya kan otomatis berubah jadi penegak bantara, dan atasnya lagi penegak laksana, dan atasnya lagi paling atas penegak Garuda. Penegak bantara itu apa sih? Penegak bantara adalah namanya keren. Bantara itu bantu tata masyarakat. Jadi kita bantara itu harus bisa membantu tata masyarakat. Penegak bantara adalah orang yang sudah menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum. Paham tuh? Paham. Nah, kok 1, kok 2. Masih konsentrasi masih ya. Jadi lanjut lagi ke penegak bantara yang menyelesaikan SKU yang jumlahnya 22. Di antara lain ada syarat kecakapan untuk renang, gaya bebas, berbahasa dengan baik. Terus ada lagi apa ya, tentang keagamaan juga ada. Itu di SKU sudah lengkap pokoknya. Lanjut lagi setelah penegak bantara, terus naik lagi ke tingkat selanjutnya adalah penegak laksana, yaitu
penegak laksana itu adalah penegak yang sudah menyelesaikan SKU Bantara, naik lagi ke tingkat selanjutnya penegak laksana, terus ada lagi yang paling tinggi adalah penegak Garuda. Mungkin di sini jarang ya penegak Garuda, karena apa? Karena minat dan sekarang itu zaman sekarang itu jarang minat, lebih mementingkan ngopinya ya. Jarang minat organisasi. Saya lihat perkembangan zaman, penegak Garuda itu yang paling tinggi. Terus ini adalah apa? TKU Bantara dan TKU Laksana. Jadi makanya di mana, Kak? Makanya itu di sini, bukan di sini. Bantara, Laksana. Terus ini adalah struktur tingkatan ya. Struktur ada tamu ambalan. Di atasnya lagi ada, jadi tamu ambalan 1 sampai 3 bulan yang saya tadi bicarakan. Terus di atasnya naik lagi jadi calon penegak, bukan penegak, calon penegak. Terus kalau naik lagi baru jadi penegak Bantara, naik lagi penegak Laksana, dan naik lagi Pandega. Kalau di penegak ya penegak Garuda kalau menaikkan itu. Terus kalau Pandega juga ada Pandega Garuda itu kalau mau minat ya. Jadi daftarkan diri kakak untuk mengikuti Pramuka Garuda. Itu setiap tahun ada di Kuarcap atau di Bojonegoro. Kegiatan ini cara mekanisme kegiatan yang baik itu gimana sih, Kak? Caranya menghandle kegiatan itu gimana sih? Saya ingin tahu. Oke, baik, langsung dilanjut ya. Sebelumnya ini berapa? Ini 1 ya betul, melatih konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, lanjut. Prinsip kegiatan dari, untuk, dan oleh di bawah tanggung jawab anggota dewasa. Jadi prinsipnya kegiatan itu, kalau kita melakukan kegiatan itu harus menggunakan manajemen risiko. Tahu manajemen risiko? Mesti kalau yang sudah KMD atau kursus pembina mahir tingkat dasar itu sudah mengetahui bagaimana cara memanage resiko kegiatan itu. Jadi contoh seperti gini ya, semisal kita mau mengadakan Raimuna cabang, kita harus mensurvei tempat tersebut apakah aman atau tidak, ada paku atau apa sih, atau itu aman atau tidak. Kita harus memanajemen resiko, mengurangi resiko istilahnya. Terus kalau mengadakan prinsip kegiatan yang kedua ada berkarakter dinamis, bergengsi, menantang, bermanfaat. Ya, kalau menantang itu jangan sampai menantang maut lah istilahnya. Jangan sampai menantang ya, jangan, istilahnya gini, menantang yang menyenangkan, bukan menantang maut. Terus contoh yang menantang itu seperti outbound, berkarakter, dinamis, progresif. Kegiatan outbound itu kegiatan yang paling positif. Ada 5 ranah, yaitu yang pertama adalah spiritual, yang kedua emosi, 3 sosial, 4 intelektual, 5 fisik. Jadi kita harus spiritual itu dalam bidang apa? Kebatinan atau ibadah kita. Terus ada emosi, ada sosial. Sosial itu bagaimana cara kita bersosial. Terus
ya yang paling penting itu komunikasi. Jadi kita harus bisa komunikasi dengan baik. Yang terakhir, membagikan, mendorong, mengarahkan, pengembangan minat atau bakat. Jadi kalau membuat kegiatan itu harus mendorong atau istilahnya memberikan dorongan, mengarahkan, pengembangan ya. Pengembangan. Contoh pramuka itu sifatnya fleksibel Kak. Jadi samaan kebutuhannya apa itu buat kegiatan. Contoh mengadakan turnamen Mobile Legend kan zaman sekarang kan anak-anak kan suka bermain Mobile Legend. Kita bisa mengadakan turnamen Mobile Legend pokok yang untuk bisa menarik anggota atau apa. Nah, di antara kegiatan yang menarik dan menantang itu ada menyelam, terjun payung, dan ini seluncur, dan terus ini apa ini? Ini adalah perkemahan. Jadi itu kegiatan yang menarik. Silahkan diugus depan. Terus ada lagi hiking atau muncak. Kalau bisa ya 2 bulan sekali atau apa diajak hiking atau apa itu biar tidak di gugus depan aja, tidak bosen, tidak monoton lah istilahnya. Terus itu ada ngecamp, materi kegiatan. Terus ini dari Baden Powell sendiri yang mengatakan aspek kehidupan dengan mempertimbangkan 4H, yaitu healthy, happiness, helpful, handicraft. Itu dari Baden Bapak Pandu Dunia dari Baden Powell sendiri. Oke, lanjut. Di gugus depan dan satuan karya latihan gabungan atau latgab, latihan rutin dan lain-lain. Kalau di kuartir itu ada apa saja Kak? Ada apa saja? Kalau di kuartir itu ada Raimuna ya. Besok di akhir tahun itu ada Raimuna cabang di Bojonegoro. Kalau bisa Kakak harus ikut. Karena apa? Untuk menambah pengalaman serta mencari referensi materi-materi. Kita bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan di Raimuna juga bisa. Karena kepemimpinan itu penting untuk kita terjun di masyarakat. Terus LPK, latihan kepemimpinan dia Binsat, Muspanitra itu biasanya untuk mencari ketua DKR atau apa, perkemahan Wirakarya. Terus lanjut lagi, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih karena sudah menonton channel saya dan sudah mendengarkan sampai akhir, dan saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Kalau bayar ya tidak mungkin bayar lah karena itu gratis. Jadi cukup sekian. Apabila masih ada yang belum dipahami bisa tanya lewat WA saya yang ada di depan itu. Terus jika terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.